Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam semoga tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya. Insyaallah kita selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayat. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita sedang berada di awal-awal di hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Adalah hari-hari yang penuh keberkahan, penuh kebaikan-kebaikan. Tentu kita tidak boleh ketinggalan atas apa yang ada di hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ada 2 kebaikan atau 3 kebaikan yang harus kita dapatkan. Yang pertama, mungkin kita nggak bisa, sebagian besar alhamdulillah sudah ada di tanah haram ya, jadi melaksanakan ibadah haji kali itu. Yang kedua adalah ibadah kurban gitu. Kemudian yang ketiga adalah ibadah siam, ibadah puasa kan. Sehingga di awal-awal 10 Dzulhijjah ini harus kita banyak meraih kebaikan-kebaikan. Kalau haji kita belum kebagian, belum dapat panggilan, kalau baru jadi belum berapa kalinya gitu ya, maka yang bisa kita lakukan, itu ibadah kurban kan, itu ibadah maliyah kita kan. Kalau ibadah kurban juga belum mampu ya, maka ada yang lain yang kita dapatkan adalah ibadah puasanya. Ada yang puasa dari 8-9, tanggal 8, tanggal 9 ya. Ada yang puasa tanggal 9 saja, ada yang enggak puasa. Jadi ya tentu kita harus bisa meraih gitu. Kenapa? Karena emang ya ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita kan itu. Maka kalau kita yang pertama nggak bisa, karena memang tergantung dengan berbagai macam kemampuan dari sisi maliyah ya, harus ada uangnya. Dari sisi kesehatannya juga harus sehat, maka ya berupaya kita bisa meraih pahala yang kedua kan itu, yaitu ibadah kurban kan itu. Kalau ibadah yang kedua nggak bisa, ibadah yang ketiga puasanya sajalah. Syukur-syukur sekabe ya, bisa hajinya, bisa kurbannya, bisa puasanya kan itu. Jadi betul-betul kita meraih berbagai macam kebaikan-kebaikan kan itu. Kalau ibadah haji sudah jelas pahalanya begitu banyak, nggak terhitung. Ibadah kurban juga pahalanya banyak, kebaikannya banyak kan itu. Dan juga puasa pun juga demikian kan itu. Kalau dikatakan ibadah kurban itu setiap bulu hewan kurban itu kebaikan.
Jadi min kulli sya'ratin hasanah, setiap dari bulu hewan kurban itu satu kebaikan. Kalau ngitung bulu yang nempel yang kuping keluar belum sekujur tubuhnya kan itu kebaikan yang kita dapatkan di awal-awal Dzulhijjah 1 sampai 10 sampai 13 ini kan itu. Kalau ibadah haji sudah lebih enggak hitung lagi pahalanya itu. Maka ya kita bisa mengambil salah satunya atau semuanya, bisa ibadah puasanya, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu pahalanya dapat menghapus dosa kita 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang sudah disiapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka dalam ibadah maliyah, ibadah yang kaitannya dengan harta, ya. Kalau haji ibadahnya ibadah maliyah jasadiyah. Jadi kalau haji itu ibadahnya ya uangnya, ya fisiknya kan itu. Karena ya selain uang yang harus kita keluarkan dalam ibadah haji juga harus fisiknya juga lumayan kan itu. Jadi harus sehat kan itu. Kalau ibadah kurban adalah ibadah maliyah, cukup kita membelanjakan uang kita untuk beli hewan kurban kan itu. Jadi Pak Wito kalau nggak kebeli kambing, beli sapi nggak apa-apa Pak Wito. Gitu. Jadi kambing nggak kebeli gitu, ya beli sapi nggak apa-apa kan itu. Jadi ibadah maliyah membelanjakan rizki dari Allah ini untuk ibadah pada Allah, melakukan ibadah maliyah. Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat rizki yang banyak, diberikan kelebihan rizki. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Jadi kalau salat merupakan ibadah kita, ibadah ya jasadiyah secara ringan, berdiri, ruku, sujud kan itu. Kalau haji ibadah jasadiyahnya cukup lumayan melelahkan, tawaf, sa'i, lempar jumroh kan itu. Di haji ada ibadah maliyahnya juga, ada uangnya juga. Kalau ibadah kurban adalah ibadah maliyah saja. Rizki yang Allah berikan kepada kita sebagiannya untuk kita belanjakan untuk ibadah kurban kan itu. Atau mungkin ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah maliyah kita kan bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa kurban, dan banyak yang kita lakukan kan itu. Namun di sini Allah mengingatkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Di dalam melaksanakan ibadah maliyah, apapun yang kita namakan zakat, infak, sedekah, bahkan kurban pun gitu, harus terutama adalah kita menjaga hati kita, tidak boleh ada sifat riya gitu. Ada sifat riya kan itu. Di hadis yang lalu kita sampaikan bahwa ya dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi kita ketika melaksanakan ibadah maliyah, kita merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas pemberian rezeki dari Allah. Kita harus menjaga hati, tidak boleh ada sifat riya kan itu. Kenapa? Karena sifat riya ini akan menghapus, membatalkan pahala ibadah maliyah kita. Jadi la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan rusak pahala sedekah kita itu dengan alman. Alman itu diomong-omong, dicerita-ceritakan kan itu. Wal adza, dan juga menyakiti hati si penerima kan itu. Baik itu sedekah, zakat, infak, mungkin ibadah kurban juga kan itu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengingatkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik terhadap orang-orang yang meminta kepada kita, atau ampunan wa maghfiratun
khairun min sadaqatin, itu lebih baik daripada sedekah. Sedekah uang yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan, termasuk ibadah kurban pun, ya itu akan tidak mempunyai nilai kalau di dalamnya ada sifat-sifat yang merusak hati kita, sifat riya, sifat takabur, termasuk juga ada sifat-sifat yang menyakiti si penerima, ucapan-ucapan yang tidak baik, ya. Maka Allah mengatakan qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Kalau ada yang minta, kita ucapkan mohon maaf, gitu ya. Ucapan yang baik kan itu. Tidak boleh menyinggung, menyakiti hati si yang minta. Kadang-kadang dikasih juga enggak, diomong iya gitu ya. Kan itu. Jadi ngasih enggak tapi ngomong dengan ucapan-ucapan, lontaran kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan yang minta, atau mungkin juga yang menyakiti hati yang minta-minta kan itu. Sehingga kalau kita tidak memberi, minimal qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, mohon maaf gitu ya. Atau mungkin kira-kira apa yang ketika ada orang minta-minta kita kasih kalimat-kalimat yang baik gitu. Kalau di ucapan-ucapan yang kemudian mereka tersinggung juga, artinya kamu itu setiap hari minta aja minta kan itu, mungkin tersinggung kan itu ya. Jadi wa maghfiratun, dan maaf gitu ya. Jadi ada ampunan gitu, jadi dimaafkan atas segala kesalahannya. Khairun min sadaqatin yatba'uha adza, itu lebih baik daripada sedekah 10.000, 50.000, 100.000, bahkan banyak pun, tapi di dalamnya ada apa hal-hal yang merusak atau menyakiti, menyinggung hati si penerimanya kan itu. Ngasih tapi sembari marah, ngasih tapi sembari ngomongin yang gak enak-enak kan itu. Itu sedekahnya tidak ada nilai di sisi Allah, tidak ada pahala. Masih lebih baik ucapan yang baik, ajakan-ajakan kalimat yang baik, itu lebih baik daripada sedekah uang yang kita keluarkan diiringi dengan lontaran kata-kata yang tidak baik kan itu. Jadi diupayakan dalam setiap membelanjakan harta kita, ibadah maliyah kita, apapun namanya, zakat, infak, sedekah, kurban, apapun itu namanya, itu harus dengan hati yang ikhlas gitu, dan tidak diiringi dengan ucapan-ucapan yang menyakiti si penerima. Kalau itu sedekah, kalau itu infak kan itu, maka yang menerima tuh nyaman gitu, daripada ngasih kemudian diomongin macam-macam gitu. Kamu itu masih sehat-sehat, ngemis aja kan itu ya. Atau ya sembari ngasih, itu nggak ada pahalanya karena ada ucapan-ucapan yang menyakiti si penerima. Masih lebih baik nggak ngasih tapi ya dengan ucapan yang santun, mohon maaf, atau kalimat apa yang enak itu Pak Slamet. Kalau ada orang minta kita nggak ngasih tapi ngeloyongnya itu orang itu legowo gitu tuh. Apa Ustaz yang disampaikan itu, ketika orang itu nggak dikasih tapi legowo, daripada dikasih tapi melotot-melotot kan itu tidak baik kan itu. Wallahu ghaniyun halim, Allah itu maha kaya. Jadi kita tuh ngasih itu yang uang yang ada di kita tuh kecil ditimbang dari Allah miliki. Allah maha kaya. Jadi jangan sampai kemudian ya seakan kita yang paling ada, yang paling punya, sehingga kita ya ngasih sembari marah dan sebagainya. Wallahu ghaniyun halim gitu. Kaitannya dengan ayat ini, ada hadis mengatakan la yaqbalullahu shadaqatan min gululin wa la yuqbalu illa min kasbin thayyibin. Jadi dalam hadis dikatakan la yaqbalullahu shadaqatan min gululin, Allah tidak akan menerima sedekah, infak, apapun uang yang kita belanjakan di jalan Allah, min gululin, yang di dalamnya ada gulul ya.
Apa gulul itu? Gulul itu harta yang kita belanjakan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu tidak halal. Ya, ada harta yang memang hak orang lain, mungkin harta yang dapat mengkhianati orang lain, mungkin harta menipu orang lain, termasuk di dalamnya ada mencuri, di dalamnya ada sifat-sifat ya yang membuat harta tidak halal. Banyak caranya. Sehingga Allah mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Harta yang batil yang kita dapatkan cara tidak halal, ya itu tidak boleh kita infakkan gitu. Walaupun itu ibadah kurban, pahala kebaikannya sejumlah bulu binatang, bulu hewan kurban itu, tapi kalau dari mana uang yang kita belanjakan untuk beli hewan kurban ini kan itu. Jadi ada sedekah tapi min gululin, ada sifat gil, ada sifat-sifat yang ya dalam hatinya merasa terpaksa, di hatinya merasa ada sifat ria kan itu adalah gil. Jadi gulul itu baik hartanya yang tidak halal ataupun juga cara memberikan yang tidak ikhlas, dan banyak hal yang merupakan gulul dalam urusan sedekah kita kan itu. Sehingga Rasulullah mengatakan ya separuh kurma itu disedekahkan itu lebih baik ketimbang kita sedekah banyak tapi dirusak dengan ria, dengan gulul kan itu. Wala yaqbalu illa min kasbin thayyibin. Dan Allah tidak menerima sedekah kecuali dari usaha kasab yang halal. Jadi harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal, yang kita belanjakan di jalan Allah, zakat, infak, sedekah, kurban, haji, dan banyak yang menggunakan harta itu harus min kasbin thayyibin, dari usaha yang halal gitu ya. Sebab dalam hadis dikatakan barang siapa yang sedekah, infak dengan harta yang tidak halal, baik tidak halal cara mendapatkannya atau tidak halal dari cara mengeluarkannya di jalan yang tidak diridhai Allah, maka itu dikatakan bagaikan mencuci pakaian dengan air kencing kan itu. Kira-kira bersih nggak kalau kita nyuci pakaian dengan air kotor, bahkan dengan air yang najis, tambah najis kan itu. Sedekah itu ya pertama menghapus dosa, tudfi'u ghadabar rabbi, menghilangkan kebencian dari Allah. Sedekah itu mencegah bilai, sedekah itu memudahkan segala urusan. Banyak manfaat keistimewaan dari sedekah. Tapi kalau yang kita sedekahkan dari harta yang tidak halal cara mendapatkannya, ada gulul gitu ya, mencuri, nipu dan sebagainya, maka itu Allah tidak akan menerimanya dan tidak ada manfaatnya kan. Atau mungkin juga dibelanjakan tidak di jalan Allah, ya apa ke sing di jalan Allah Pak Rajali, nyumbang kemaksiatan gitu ya. Mamanya ada acara nih tapi dalamnya ada acara hiburan-hiburan yang berbentuk kemaksiatan, kita iuran kan itu. Dikatakan di sana dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi jangan kita membantu kerjasama dalam urusan dosa dan permusuhan. Walaupun kita tidak melakukan dosa itu, kalau kita ikut membantu prosesnya, maka kita kebagian dosanya sama dengan yang melakukan dosa itu kan itu. Dalam hadis dikatakan man a'ana ila maksiatin kana fariqan minhu. Barang siapa yang membantu menolong terlaksananya perbuatan maksiat, ikut kontribusi dalam kemaksiatan itu, maka ia sama dengan orang yang berbuat maksiat itu dosanya. Jadi kalau kita membantu dengan uang kita untuk membantu terlaksananya kemaksiatan, ya kita nyediakan apanya, minimal kita menyediakan, kalau minuman keras itu kita menyediakan gelasnya aja lah gitu ya. Kita
nggak ngeluarin duit, atau kita nyumbang uangnya. Kita nggak minum tapi kita nyumbang untuk belinya, atau kita menyediakan gelasnya, atau kita jadi apanya. Proses kontribusi dalam urusan hal itu sama dengan melaksanakan dosanya. Jadi saya nggak minum minuman keras itu kan itu, tapi saya ikut nyumbang belinya. Saya nggak minum tapi saya ikut minjemin gelasnya. Saya nggak minum tapi saya ngapain lagi? Gelar tikernya, kalau pakai tiker gitu. Apapun yang untuk perbuatan kemaksiatan, kita kebagian dosanya seperti yang melaksanakannya. Tapi jangan ya, daripada orang minum kebagian dosanya terus mendingan minum, ya nggak boleh kan itu. Daripada kebagian dosanya nggak ngapa, mendingan ya itu nggak boleh kan itu. Uang yang kita keluarkan itu ditanya oleh Allah, dari mana dapatnya, kemana dibelanjakannya kan itu. Jadi kita sudah berupaya mendapatkannya dengan cara yang baik, yang halal, dan kerja keras kita dan keringat kita untuk mendapatkan uang itu kan. Nah itu sudah baik, sudah halal. Tapi ketika kita membelanjakannya di jalan maksiat, iuran buat karaokean, ya, iuran buat hiburan, buat acara 17-an ya, 17-an kan ada acara yang joget-jogetan, laki perempuan di jidatnya pakai balon gitu kan. Saya lihat begitu, jadi joget-joget pakai balon, jadi laki perempuan akhirnya balonnya pecah, jidatnya nyambung kan itu. Kalau sama istrinya, kalau sama orang lain kan itu ya. Dan sama istri pun juga nggak boleh di atas panggung begitu kan itu. Jadi apapun yang berbentuk maksiat ya, awalnya memang lomba-lomba hiburan, tapi terakhirnya acara penutupannya gitu ya, ada maksiat gitu, ada ya pamer-pamer aurat, nyanyi kan itu ya. Maka di situ kita infaknya, iurannya Ustaz, kebagian dosa kan itu. Jadi dalam ayat sudah dilarang, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kalian saling membantu dalam urusan dosa. Oh itu dosa, kita bantu. Maka rupiah yang kita keluarkan untuk itu ada perhitungannya di sisi Allah. Ini berarti nyumbang dosa. Walaupun kita nggak naik panggung, kita nggak ngelihat acaranya, males dosa kan itu. Tapi uang kita masuk kan itu. Kira-kira kata Pak Ustadznya, boleh nggak nyumbang? Kan gitu. Kenapa? Diperhitungkan oleh Allah kan itu. Harta itu ditanyanya dua hal, dari mananya dan kemananya, gitu kan. Ditanyakan dua hal itu, dari mana dan kemana. Kan dia katakan ada 4 hal yang akan ditanyakan ketika kita bangkit dari kubur. Sebelum melangkah itu ditanya 4 hal. Pertama tentang usianya. Kamu usianya sekian puluh tahun itu untuk apa saja? Ternyata begitu dilihat catatan amal baiknya sedikit amat, atau enggak ada kan itu umurnya. Yang kedua tentang fisiknya, kamu dikasih fisik gede sehat itu buat apa aja? Ternyata catatan ibadahnya kebaikannya dikit kan itu. Kamu mendapatkan harta itu ditanyakan dari mananya dan kemananya. Apakah dengan cara yang halal, apa dikeluarkan dengan cara yang tidak halal kan itu. Dan yang ditanyakan tentang ilmu yang kita dapatkan. Kamu mendapatkan ilmu tentang keutamaan kurban, keutamaan sholat subuh, keutamaan baca Quran, tapi kenapa nggak diamalkan kan itu. Tapi kalau harta ditanya dari 2 jalur, dari mana mendapatkannya, dikemanakan keluarganya kan itu. Maka ketika memang itu tujuannya untuk berbuat dosa, Allah mengatakan wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi kontribusi yang kita berikan kepada acara dosa itu, kita kebagian dosanya sama dengan yang melakukan dosa itu, walaupun nilainya cuman 2.000, sama kan itu, walaupun kecil nilainya kan itu. Bahkan ketika nilai kecil ini untuk ibadah pada Allah,
akan besar nilai pahalanya. Bahkan Rasulullah mengatakan ittaqun naro walau bisyikki tamrin. Takutlah terhadap neraka walaupun dengan sedekah sebelah kurma. Kurma 1 biji dibelah gitu kan ya. Sedekah sebelah kurma itu dalam hal menjauhkan diri dari api neraka. Tapi dengan uang yang besar ini kemudian kita untuk membantu dosa, ya sama dengan kita membeli tiket neraka kan itu. Jadi fa'ilam tajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau kita nggak mendapatkan kurma saja sebiji nggak ada, sebelah juga nggak punya, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan yang baik. Maaf ya kan itu. Jadi ucapan yang baik, semoga lain waktu, bukan janji, semoga Allah memberikan kemudahan bagimu, itu berkah kan itu, daripada marah-marahin ngasih enggak tapi marah-marahkan itu. Jadi memberi makan seseorang, memberi minum seseorang sampai ia menjadi hilang rasa hausnya, memberi makan sampai hilang rasa laparnya, maka Allah akan memberikan imbalan dijauhkan dari neraka. Berapa? Itu 70 lembah gitu. Satu lembah dengan lembah kedua itu ukuran 500 tahun. Jauhnya antara lembah pertama lembah kedua itu kalau kita jalan 500 tahun. Saking jauhnya neraka. Jadi orang yang memberi makan seseorang sampai ia kemudian merasa cukup, kenyang, atau memberi minum sampai ia merasa hilang rasa hausnya, maka orang yang memberi makan, memberi minum ini pahalanya dijauhkan dari neraka sejauh 7 lembah. Satu lembah ke lembah yang lain itu jaraknya 500 tahun. Untuk lembah keduanya 500 kali 7 direpon 3.500.000 tahun. Ya benar ya. Satu lembah ke lembah berikutnya 500. Karena 500 sampai 7 kali. 3.000. 3.500 tahun. Baru kebayang. Ya. Urip 100 tahun gue kelamaan gitu ya. Ini 3.500 tahun. Jauhnya orang itu dengan neraka. 3.500 tahun kalau jalan kan itu. Itu dengan memberi minum saja. Lagi ada orang kehausan gitu ya, Pak ini ada air Pak gitu kan, gitu doang kan, itu menjauhkan kita dari api neraka. Walau bisyikki tamrin, walaupun dengan sepotong kurma, 1 dibelah bagi 2 kan itu kalau untuk kebaikan. Tapi kalau untuk dosa ya maksiat sama kan itu, dosanya kebagian. Tapi kalau kita beri minum orang yang lagi kehausan, kita kasih minum, itu menjauhkan kita dari neraka kan itu. Bahkan dalam satu riwayat, satu cerita, ada perempuan, pernah ada Ustaz ya, perempuan yang ya tidak solehah lah gitu ya, perempuan nakal gitu kan. Kemudian di satu saat dia lewat, ada anjing yang kehausan, ya anjing kehausan, dia turun ke lembah ngambil air, bahkan ngambilnya pakai sepatunya karena nggak ada wadahnya, nyari wadah nggak ada sepatu, pakai sepatu kasih minum anjing itu kan itu ya. Dikatakan dalam hadis itu perempuan itu masuk surga disebabkan menolong anjing itu, apalagi nolong orang kan itu, nolong hewan pun kita mendapat pahala kan itu. Dan sebaliknya kalau memang kita kemudian uang kita belanjakan di jalan yang tidak halal gitu, untuk maksiat, kita kebagian dosanya kan itu. Sehingga ketika kita berinfak itu ya jalurnya mana nih? Kalau tujuannya untuk manggil dangdutan, acara Agustusan, aduh daripada buat tampil pamer aurat, udahlah nggak usah ngasih. Dosa nggak ngasih gitu kan, Ustaz? Kalau nggak ngasih dosa nggak gitu kan? Lebih bagus kan itu. Tapi nanti Pak RT-nya marah gitu kan. Kata Pak RT-nya, ini Ustadz ini nggak pernah ngasih, coret aja lah gitu. Jangan jadi warga kan itu. Jadi kita ya harus betul-betul jaga-jaga kan itu. Dalam hal urusan
keluar harta ini, keluar uang ini betul-betul kita upayakan ke jalan yang baik. Banyak pintu-pintu kebaikan lewat uang kita gitu, banyak gitu ya, kencelengan masjid, fakir miskin, dia orang-orang lemah gitu kan, banyak peluang-peluang kita yang ya untuk bagaimana kita bisa membelanjakan uang kita kan itu. Nah, bagaimana kalau yang dilihatnya kita sudah takut gitu kan, di lampu merah serem-serem banget gitu kan ya, mau ngasih nggak nih kan itu, kalau ngasih untuk apa uangnya kan itu, kalau nggak ngasih takutnya kan ya, kalau kita ngasihnya karena takut bukan karena ikhlas itu mah takut ngasih aja lah gitu ya. Nah itu bagaimana dalam innamal a'malu binniyat, bagaimana apa niatnya sedekah, niatnya infak, apa niatnya kita menjaga diri supaya jangan diketok-ketok kaca kita kan itu kalau dari mobil kan, atau jangan dimarahin. Kadang-kadang ada minta-minta marah gitu Pak ya, ngamen udah lama berdiri di depan nggak dikasih-kasih gitu, Pak pelit amat kan itu ya. Ya padahal kita bukan pelit, kenapa? Lah kamu itu kan masih banyak cara yang lain, bukan harus maksa-maksa orang kan itu. Jadi kadang-kadang menjadi fitnah, dikasih kita mikir dibelanjakannya mau kemana, untuk apa, walaupun kita husnudzan insya Allah mereka buat memberi nafkah keluarganya. Tapi kalau kita nggak ngasih sembari marah-marah juga ya lebih-lebih kan itu, udah nggak ngasih marah kan itu. Tapi kalau kita nggak ngasih karena kita pertimbangannya itu buat apa kan itu, kalau dia masih muda dan sebagainya, takutnya kan itu buat beli belanjakan minuman keras dan sebagainya kan itu. Jadi ya kita harus teliti, hati-hati dalam membelanjakan uang kita. Kalau ini maksudnya bab sedekah itu baik, tadfa'ul bala, memudahkan segala urusan. Kalau maksud bab infak itu baik, bab zakat itu wajib kan itu, bab kurban itu sunnah muakkadah gitu. Tapi kalau keluarnya di jalan yang tidak baik, ya mending kita ya masih banyak pintu-pintu kebaikan untuk kita membelanjakan harta kita kan itu. Di ayat lain dikatakan ya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Yamhaqullahu riba, ini dari mendapatkannya, Allah akan menghancurkan, membinasakan urusan-urusan riba. Wa yurbis sadaqah, dan Allah akan menyuburkan sedekah. Dengan sedekah itu akan menjadi subur, harta kita akan menjadi lebih berkah kan itu. Wa yamhaqur riba, Allah akan menghanguskan, menghilangkan keberkahan-keberkahan dalam urusan riba kan itu. Jadi kalau itu nilainya namanya riba, itu akan menjadi tidak berkah, akan menjadi tambah merusak keuangan kita, tambah membuat kita tidak berkah dengan kita menerima riba kan itu. Dengan kita mengeluarkan sedekah, maka itu akan lebih berkah dan banyak manfaatnya dan banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan kan itu. Jadi bisa jadi yang kita terima itu riba, atau yang kita keluarkan itu riba kan itu. Jadi yang dikeluarkan itu kalau itu riba, itu akan merusak ekonomi kita, akan merusak berbagai macam kehidupan kita. Kenapa? Itu adalah ya suatu yang merusak dalam ekonomi kita kan itu. Kalau yang kita keluarkan itu adalah sedekah, itu akan menjadi subur. Jadi wa yurbis sadaqat, Allah akan menghidupkan, menyuburkan harta yang disedekahkan itu. Jadi dengan sedekah itu ya, dengan surat Al-Baqarah bahwa satu gambarannya satu biji akan menjadi tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100 menjadi 700 kan itu subur yang namanya sedekah. Tapi dengan riba itu akan menjadi berkurang, bahkan ya semakin hilang keberkahannya kan. Itu namanya Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Jadi sedekah semakin subur, semakin membawa keberkahan, tapi dengan riba itu ya semakin Allah menghilangkan keberkahan itu kan. Jadi bisa jadi yang kita berikan itu riba, atau yang kita terima itu riba kan itu. Jadi kalau kita ngasih seseorang,
Kalau tanpa ada apa-apa ngasih itu namanya sedekah, ya kan? Jadi nggak ada yang kita dapatkan kita ngasih, itu namanya sedekah. Tapi kalau kita ngasih karena kita sudah ada kebaikan sebelumnya, karena saya dipinjemin itu ya, maka saya ngasih. Apa maksudnya? Sedekah apa riba, Pak? Karena saya dikasih pinjaman, maka saya ngasih kepada orang yang minjemin itu. Sebetulnya yang ngasih pinjaman itu sebetulnya nggak butuh disedekahin. Kenapa? Oh, dia juga uangnya banyak, saya aja minjem dipinjemin kan itu. Maka ketika kita memberi kepada seorang itu, ya yang ngasih pinjaman itu, maka itu bukan masuk sedekah. Sedekah itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin, apa terus ya? Ibn Sabil itu. Ujung Ibn Sabil mah ada 8 gitu kan ya. Fakir, miskin, amilin, riqab, mu'allaf, itu ya, termasuk gorimin, baru sabilillah, baru Ibnu Sabil, 8 golongan kan itu ya. Itu namanya yang harus yang berhak mendapatkan sedekah kan itu. Nah, kalau orang yang kaya disedekahin salah alamat gitu. Kenapa sedekah ke sana? Karena saya kemarin dipinjemin uang. Nah, ini masuknya sedekah apa masuknya riba? Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah akan menghanguskan keberkahan riba dan Allah akan menyuburkan keberkahan sedekah. Sehingga sedekah itu urusan semakin mudah dan dilancarkan rezekinya, dihilangkan kebencian dari Allah kan itu, musibahnya dihilangkan oleh Allah itu ya dari sedekah kan itu, yurbis sadaqat kan itu. Tapi dengan riba semakin kita dibikin sulit, semakin dibikin tidak berkah kan itu. Jadi hati-hati ketika kita memberi. Kalau memang ada imbalan, itu namanya imbalan, ya berarti itu khawatir masuk kepada riba. Karena kita dikasih pinjaman maka kita ngasih pada orang itu kan itu. Jadi itu yang harus kita jaga agar uang yang keluar ini nilainya sedekah, nilainya infak, nilainya ibadah. Jangan yang keluar nilainya membantu kemaksiatan, membantu urusan riba kan itu, atau membantu yang namanya riswah. Apa riswah, Pak? Suap, itu kan ya. Suap kan itu. Jadi yang nerima dosa, yang ngasih dosa kali itu. Jadi ar-rashi wal murtashi binar, yang nyumbang, yang nyuap, yang nerima sama aja kan itu. Terus kalau milih anggur apa ya? Ya milih nggak nerima, nggak ngasih gitu kan. Ngasih ya dosa, nerima dosa, tapi dapat duit kan itu ya. Tapi dapat ya, nggak ada pilihannya. Ngasih jangan, nerima jangan. Apa ini? Ya terima aja sebagai uang terima kasih saya. Terima kasih kan itu ya. Jadi kalau ngasih sedekah itu nggak ada bentuk balasan. Pokoknya sedekah kan itu. Kalau ada balasan, imbalan, terima kasih. Ya karena saya dipinjemin, maka saya ketika mengembalikan tak kasih lebih lah. Walaupun bukan uang lebihnya, tapi minimal jeruk lah apa tak gitu. Ya kan? Jadi utangnya belum selesai, tapi ngasih oleh-oleh merajin gitu kan. Hari ini oleh-olehnya bandeng, besok ngasih jeruk. Kenapa? Biar utangnya nggak ditagih-tagih. Ya kan? Lebih aman kali itu ya. Itu nggak boleh juga. Itu bukan masuk sedekah gitu. Sedekah itu sudah ada jalurnya, lil fuqara wal masakin. Kalau orang yang banyak uangnya masih disedekahin, tapi itu kan terima kasih saya kan itu. Ya itu yang kadang-kadang antara terima kasih dengan suap itu bedanya tipis gitu ya. Antara terima kasih dengan riswah, dengan suap atau dengan itu bedanya tipis kan itu. Dikasih pinjam uang 1 juta, ketika mengembalikan tak kasih lebih, bukan uang lebihnya, tapi teng-tengan gitu ya. Kata yang punya duit, ini apa? Oh nggak apa-apa, ini sebagai terima kasih saya. Terima kasih itu ya. Itu tipis antara terima kasih sama
ya riswa atau sama riba kan itu. Kenapa? Karena memang kalau nggak dipinjemin nggak akan ngasih itu kan itu. Dan kalau itu sedekah namanya, masa sedekah kepada orang yang mampu kan itu kadang-kadang memang ya kalau nggak begitu nanti pinjam lagi nggak dikasih. Iya maning ya gitu kan. Lah dia mau pinjam duit terus-terusan tapi nggak pernah ada terima kasihnya kan itu. Terima kasih itu ya bisa juga ucapan terima kasih, bisa kelakuan yang baik, tapi jangan kemudian menjadikan pemberian yang menjadi riba kan itu. Baik, dalam hadisnya dikatakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalu illa tayyiban illa Allah taqabbala bi yaminihi lam yurid lisabi kama yurbi ahda falwatan hatta takuna misl jabal. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man tasaddaqa bi adli tamratin, barang siapa yang sedekah dengan satu biji kurma, ya nggak ngaruh sebetulnya mah. Satu biji kurma itu nggak ngaruh, ya dimakan urwareg kan itu ya, dibuang eman sebiji kurma ya, itu betapa besarnya nilai sedekah satu biji kurma gitu. Min kasbin thayyibin, dari kasab yang halal, artinya kurma ini dapat beli, kurma ini dapat metik dari pohon sendiri kan itu, bukan dapat nyuri, bukan dapat apa ngumpetin, dapat apa kan itu. Min kasbin thayyibin, satu biji kurma ini dari kasab yang halal, asli dapat kita tanam sendiri, dapat kita beli sendiri kan itu, dari uang yang halal gitu. Kenapa? Karena la yaqbalullahu illa thayyibah, kan Allah tidak akan menerima apapun kecuali yang baik, yang halal. Jadi walaupun satu biji kurma kalau dengan tidak halal Allah tidak akan menerima. Satu biji kurma dengan cara yang halal dari kasab yang halal dapat dikasih juga atau dapat beli juga, terbenam sendiri apapun walaupun bukan kurma, itu Allah innallaha yataqabbalu biyaminihi, Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Summa yurabbiya li sabi, kemudian dirawatnya untuk yang sebagai pemberinya. Kama yurabbi ahadum falwatan hatta takuna misal jabal, sampai kurma satu biji itu ditambah pahalanya, ditambah terus ditambah sampai misal jabali, seperti bukit, seperti gunung, dari satu biji kurma kan itu. Kalau di ayat itu dikatakan kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti satu biji akan tumbuh 7 pohon, 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100, maka satu biji itu akan menjadi 100. Di hadis ini dikatakan satu biji kurma dengan kasab yang halal, dari kasab yang halal mendapatkannya, memberinya dengan cara yang halal, maka Allah akan menerimanya dan akan menambahnya terus, menyuburkannya. Summa yurabbihi, Allah menyuburkannya untuk yang memberikan kurma satu biji itu hatta takuna kal jabal, misal sampai ya seperti gunung. Jadi kebaikan itu bertambah dengan sedekah yang sedikit. Tapi tadi sedekahnya laisa min gululin, bukan dari cara yang haram mendapatkannya, memberikannya. Maka dikatakan daripada sedekah banyak kemudian diembel-embeli ucapan perkataan yang tidak enak atau muncul sifat rianya, maka itu lebih baik dengan ucapan yang baik daripada sedekah. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, ya semoga Bapak Allah berikan kemudahan, amin, daripada ngasih dilempar sambil ada kata-kata yang menyakiti hati kan itu. Lebih baik, ya Bapak mohon maaf, semoga Bapak dapat hidayah yang banyak, semoga dimudahkan segala urusannya. Sudah, orang ngeloyong sembari amin itu nyaman gitu. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, dan ampunan. Ya, ampunan itu ya kalau ketika kita dimarahin kita maafkan, ketika kita kemudian ada salah seorang kita maafkan, itu lebih baik daripada sedekah ya ngasih uang banyak tapi disertai dengan
ucapan-ucapan tidak baik kan itu, atau ada ria, ada ucapan yang baik sembari marah sembari apa kan itu. Ya kadang-kadang nasihat tapi nasihatnya pedes gitu ya. Coba sih kamu itu usaha, nasihat awalnya gitu kan, jangan selalu itu. Kenapa? Karena mungkin merasa terbebani, teke maning jaluk pecis, teke maning jaluk beras, teke maning itu kan ya. Jadi kemudian menjadi apa namanya langganan tuh, pasti apalagi ini datang nih beras, apalagi uang kan itu. Jadi kalau ternyata kita sudah memberi dan ada ucapan-ucapan yang tidak baik, itu lebih baik ya ucapan yang baik yang kita berikan. Coba sih kamu begini supaya kamu nggak minta-minta terus kan itu. Sesekali orang mungkin ikhlas, 2 kali masih ikhlas, khawatir kalau sering-sering ya keluar ucapan yang nggak nyaman, nggak enak, itu yang akan merusak ibadah sedekahnya kan itu. Sehingga ketika kita mengeluarkan harta walaupun itu sedikit berbentuk sebagai syukur kita pada Allah, ya kita terus menjaga hati jangan sampai ada sifat marah, ada sifat ria ketika memberikan itu. Kadang-kadang memang pengemis mancing-mancing emosi, ngadeg bening lawang, ya urulung-ulung nggak pergi-pergi, assalamualaikum, wih dodok baik. Kadang kita lagi makan, kita lagi apa gitu ya. Kalau bapak-bapak sering makan di tempat-tempat ramai yang banyak orang ngemisnya, serba kerok pak, arep ngerogoh kantong Pak Taufik, ya tangannya lagi belepotan gitu ya, sambel segala macam gitu kan. Nggak ngasih ngadeg baik, nggak pergi-pergi kan, ngeliatin aja gitu kan, sampai menjadi makan tadinya lagi enak makan itu sembari gitu. Ini orang nanti aja sih dulu kan itu, kalau udah selesai ini mau mengambilkan uangnya belepotan tangan, cuci tangan tanggung, bentar lagi habis kan itu. Tapi pengemis ini urung-urung ngadeg baik kan itu, berdiri aja gitu. Mungkin kita ngasih tapi kesel, tanggung, ya ngasih tapi kesel, nggak dapat pahala kan itu. Keselnya, marahnya dapat dosa kan itu. Terus gimana? Wis menang baik ngungkut pemangan. Nah ya habisin aja dulu. Tapi kalau ternyata nanti balik lagi, ya tangan kita udah bersih, udah cuci tangan, udah lap baru, ya kita bisa ya ngerogoh kantong. Kalau ini mau ngambil kantong, masukin kantong, tangannya masih kotor kan itu, masih belepotan sambal apa gitu kan. Kadang-kadang memang memancing kita untuk orang ini kan itu. Mending kalau orangnya bersih. Kadang-kadang berdiri di depan kita lagi makan, orangnya pernah ya bau dan sebagainya, urung-urung nyadong bagaimana bayi ya, gawe mangan ora enak baik kan itu kan itu. Itu kadang-kadang ujian bagi kita, ujian. Jadi ya mending kita sebelum makan persiapkan dolarnya, ya pecah-pecahan kecil 2000. Jadi kalau orang datang kita nggak repot-repot, langsung ambil tuh kan itu, cukup kabeh urusan gitu kan, sudah disiapin sekian lembar tadi, dijukut kabeh urusan kan itu. Jadi kadang-kadang ada di pintu ngadeg, udah di assalamualaikum, waalaikumsalam gitu, terus nggak pergi-pergi. Ya kenapa? Ya belum dapat, belum dikasih kan itu. Udah dikasih mencepat pergi kan itu. Ya kadang-kadang memang ada yang dikasih menang baik, ada yang dikasih itu doanya nggak habis-habis. Ya selama kita itu doanya banyak itu, masya Allah kan itu. Ya. Siapa tahu memang doanya mereka dikabulkan kan itu. Jadi kita itu ngasih dengan ikhlas dari harta yang halal, maka akan menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat. Doanya yang dikasih nggak habis-habis. Kalau itu doanya makbul, dijabah Allah, subhanallah kan itu. Jadi kadang-kadang kita ngarepin doa itu masya Allah kan itu. Tapi tidak boleh wala tamnun tastaksir. Nggak boleh kita memberi dalam rangka mengharapkan dapat imbalan yang baik kan itu. Itu namanya mancing gitu. Wala tamnun tastaksir, kita ngasih tapi harapannya dapat imbalan lebih dari itu, nggak boleh gitu. Jadi kita ngasih orang
kaya itu ya, apa ngasihnya sedikit tapi harapannya baliknya oleh-olehnya banyak, itu nggak boleh. Jadi ada harapan-harapan ketika kita ngasih ini pulangnya dikasih banyak. Wala tamnun tastakthir, jangan kita memberi tapi ada harapan imbalan lebih banyak kan itu. Jadi kadang-kadang datang ke pejabat itu ya bawanya nggak apa namanya, dari sisi nilai nggak begitu nilainya besar rupiahnya itu, apa cuman pisang kepok gitu ya, 2 sisir atau berapa gitu. Wih Pak, ini ada pisang Pak, ini ada singkong Pak. Tapi di dalam punya harapan pulang-pulang pasti dikasih uang nih kan itu. Kalau dijual pisang kepok itu paling 20.000, tapi kalau dikasihkan pejabat ini pasti kasihnya sekian. Itu nggak boleh. Ngasih ada harapan imbalan duniawi, ngasih dengan ikhlas, nggak ada harapan-harapan yang lain. Nah itulah yang menjadi nilai ibadah. Berapa sebiji kurma atau separuh kurma, kalau itu dengan ikhlas dan dari harta yang baik, harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal, itu akan menjadi lebih berkah kan itu. Yang dikasih mendoakan lebih banyak doa baik untuk kita. Kemudian dari sisi ikhlasan kita, Allah akan memberikan yurbis atau menyuburkan nilai pahala sedekah itu kan itu. Sehingga perlu kita juga ya melihat yang dikeluarkan ini bentuknya zakat, apa sedekah, apa infak, atau ada harapan yang lain. Ya, sedekah jening pejabat itu kenapa? Supaya diterima lamaran saya. Kan aneh gitu kan. Maka itu namanya riswah kan itu ya. Ya musim banyak anak sekolah, kepala sekolah anterin oleh-oleh apa gitu kan. Itu namanya sedekah, apa infak, apa riswah, apa macam-macam namanya kan itu. Kalau itu sedekah, layakkah diberikan sedekah kepada orang itu? Kan itu. Kalau itu infak, layakkah? Tapi kalau itu bentuk terima kasih, belum. Harapan kita belum tercapai, belum dapat, tapi belum terima kasih, tapi kan itu namanya suap. Naudzubillah kan itu. Jadi ar-rasyu wal murtasi finnar kan itu. Jamaah rahimakumullah, sehingga dalam kita mengeluarkan harta itu besar atau kecil, sedikit banyak, upayakan pertama jaga hati kita dengan niat ikhlas itu, mengharap ridha Allah. Kemudian jaga lisan kita, perilaku kita jangan sampai menyakiti si penerima. Dan jadi yang nerima itu nyaman gitu ya. Jangan sambil diomongin, jangan sambil dipelototin, apalagi ngasihnya sambil dilempar kan itu ya. Jadi kesannya nggak ikhlas kayak itu. Jadi ikhlas tidak ikhlas itu ada di hati kita. Kemudian ucapan perilaku yang akan menyakiti si penerima itu juga ya kita jaga kan itu, agar ibadah maliyah kita, infak sedekah kita ketika kita keluarkan besar kecil berapapun itu akan menjadi nilai ibadah kan itu. Terutama juga yang di depan kita lakukan adalah ibadah kurban gitu. Jadi kita belanjakan uang kita untuk membeli hewan kurban, tapi ikhlas ya, dalam rangka bersyukur pada Allah, mentaati perintah Allah. Karena Allah memerintahkan fasalli li rabbika wanhar, kita taat pada Allah berkurban, tapi uang yang kita belanjakan itu ikhlas dari cara yang halal mendapatkannya kan itu. Dan kemudian nggak ada sifat riya, nggak ada sifat takabur. Jangan sampai kemudian itu kambing siapa itu, kenapa kurus amat, punya bapak mana? Oh ini punya saya tuh, lihat 5 juta itu kan itu. Ini berapa ini? Kayaknya nggak sah, nggak boleh begitu. Insya Allah yang sudah dibeli itu sudah dipikir-pikir ini sah, walaupun memang kecil kan itu. Memang mampunya kita yang terkecil berapa? Oleh 2 juta. Hah? 2 juta oleh ya dapat ya gitu. 2 juta. Oh ini 7 juta. Masya Allah kan. Tapi hati harus dijaga. Walaupun itu 7 juta besar, ya jaga keikhlasannya dan nggak boleh takabur. Jangan sampai kemudian menghina yang 2 juta. Oh ini, boleh nggak buat kurban ini?
kurus amat ya udah nggak boleh, itu mampunya memang begitu kan itu, maka ya mereka sudah ikhlas, maka sudah bisa kebeli alhamdulillah. Tapi jangan kemudian yang punya kambing besar, yang punya sapi besar kemudian muncul sifat sombongnya akan itu. Kenapa? Tidak akan ada keberkahannya kalau sudah ada, pahalanya hilang dengan sifat takabur, dengan sifat riya itu kan itu. Jadi yang kita belanjakan untuk beli hewan kurban itu memang dari harta yang halal yang kita dapatkan, bukan dari harta dapat nyuri, dapat korupsi, dapat apa, kita dapat nipu dan sebagainya, dari harta yang halal gitu. Jadi kalau ibadah maliyah kita dari sudah harta yang halal dikeluarkan kepada sabilillah, jalan Allah dan sebagainya, maka itulah yang dikatakan yurbis sadaqat. Allah akan memberikan, menyuburkan nilai-nilai sedekah itu. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah tidak menyukai orang yang suka ya kafar, tidak bersyukur pada Allah, bahkan berdosa, bahkan juga ada takaburnya. Sehingga kita berupaya nilai sedekah yang kecil yang kita ini akan menjadi tumpukan-tumpukan pahala, bahkan akan menjadi penghalang jurang neraka. Dari satu jurang ke jurang yang lain itu 500 tahun jauhnya, sehingga kita nggak sampai ke neraka. Kenapa? Saking jauhnya. Dengan apa? Dengan sedekah 1 biji kurma, apalagi sekilo. Dengan sedekah sekian ribu, apalagi lebih dari itu kan itu. Maka itu yang harus diupayakan, jaga hatinya dan jaga lisannya, jangan sampai menyakiti si penerima. Wallahu a'lam bishawab. Yang pergi haji depan rumahnya dikasih galon, dikasih air gelas, sadus-sadus itu, habis torein lagi gitu. Sedekah sir. Jadi siapapun yang mau sedekah, yang mau minum silahkan gitu ya. Jadi niatnya ya sebetulnya haji nggak haji juga lebih baik. Taruh aja depan rumah, kalau ada yang lewat kehausan tinggal ngambil gitu kan, ditulis air minum gratis lillahi ta'ala gitu kan. Jadi orang yang lewat, pedagang, orang lewat kehausan, ngambil, coba minum, sedekah kan itu. Apa kaitannya dengan pergi haji? Sebenarnya malah kekaitannya Ustaz. Tapi kalau perintah sedekahnya, perintah infaknya banyak, hadis, ayat banyak. Tapi apa kaitannya dengan yang pergi haji? Harapannya semoga di sana nggak kehausan. Enggak lah, jam-jam banyak, air minum berlimpah di sana gitu kan. Setiap kita lewat jalan mau ke masjid itu yang bagi air minum, berapa kali tempat itu ya, di sini satu truk, satu kontainer bawa air minum terus, nggak akan kehabisan. Orang yang sedekah air minum itu di jalur Masjidil Haram itu, masya Allah kan itu ya. Bukan hanya air minum, sampai kadang-kadang makanan, buah-buahan, jus-jus apa gitu banyak gitu. Jadi harapannya semoga ya selama di Makkah, di Madinah, selama ibadah haji nggak kehausan dengan di sini ada minumnya. Sebetulnya ya tidak ada kaitannya, tapi kalau mau sedekah, sedekah aja, jangan menjelang haji saja, jangan waktu haji. Di luar haji pun nggak masalah, taruh depan rumah setiap hari sadus gitu ya. Tapi jangan masih bungkusan gitu ya. Udah dicurah di situ tuh, diberesin di meja. Kalau masih sadus maka dijukut kabeh. Sadus gratis, digotong semua kan itu. Dibuka, taruh di meja depan. Air minum gratis kan itu lillahi ta'ala kan itu. Sudah di hatinya enggak, jangan sampai muncul sifat riya. Tuh lihat ke depan rumah saya enggak pernah kehabisan air, selalu ada kan itu. Itu enggak boleh juga kan itu. Jadi al-manni itu menceritakan, itu enggak boleh. Menceritakan bahwa mencari acungan jempol itu enggak boleh kan itu, ceritakan itu. Jadi Ustaz, air minum yang di depan rumahnya yang pergi haji itu sebetulnya nilainya nilai sedekah saja. Cuman kalau dikaitkan dengan hajinya, ibadahnya, ya nggak tarik-tarikannya nggak ada. Artinya apa? Ya mungkin supaya orang lewat bisa minum kan itu. Kadang-kadang ya ada, bukan hanya air minum doang. Saat di tempat saya itu dikasih air panasnya lengkap itu. Ya kopinya berapa lempeng itu, kopi macam-macam,
Ada air panasnya, tongkrongin, jadi tinggal mencet doang gitu, ada gitu. Jadi yang mau ngopi gratis banyak gitu. Untung gak ada rokoknya gitu kan. Kali rokok banyak orang nongkrong situ, hubungan sini yuk, kumpul sini mana, sini ada kopi itu gratis kan itu. Ada yang sampai pada disediain kopinya ada kan itu. Ya husnudzonnya, berbaik sangkanya, semoga menjadi nilai sedekah saja kan itu. Tapi jangan waktu haji saja kan itu. Ya kapan-kapan juga nggak apa-apa gitu, diain gitu. Dan jangan di bulan Ramadan gitu ya. Ya di hari-hari biasa kita kasih itu kan supaya nilai sedekah kita terus-terusan ada kan itu. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya supaya nilai anak saya besar, nilainya bagus, riswah. Ya, kalau sudah keluar pengumumannya, sudah keluar nih ya, anak saya lulus gitu kan, terima kasih. Tapi kalau belum keluar nilainya, Pak, tolong Pak nilai anak saya Pak yang bagus nilainya. Itu namanya riswah gitu. Tapi kalau nilai udah diumumin, dipasang si fulan nilainya sekian, ABC-nya sudah kelihatan itu ya. Kita ngasih, tadinya udah mau ngasih nih. Begitu dinilai, dilihat ya pengumuman nilainya terendah apa terendah? C. A, B, C terendah, nilainya C. Wah, nggak jadi tak kasihin. Ya berarti memang dari awal niatnya memang niat nggak baik kan itu. Begitu nilainya terendah, lah malas ngasihnya. Kenapa? Anak saya nilainya paling rendah gitu kan. Begitu nilainya A, oh ditambahin lagi, buka lagi amplopnya, tambahin lagi gitu kan. Ya itu beda nilainya. Jadi memang di hatinya bukan niat infak, dan infak itu memang tadi itu kan itu. Jadi kalau zakat jalurnya fakir miskin, kalau sedekah, kalau infak itu bisa jadi ya pada memang bentuk terima kasih kita kan itu boleh. Tapi kalau sudah keluar pengumumannya, kalau belum keluar, Pak, bapaknya si Anu itu kan begitu ngasih ngaku, Pak, orang tuanya wali muridnya Ahmad. Oh Ahmad itu ya, oh rajin Pak, baik Pak, alhamdulillah gitu. Dirobah, tadinya sih menjadi A gitu kan. Ya itu yang nggak boleh kan itu. Kenapa? Karena ngasih ini harapannya harapan beda, bukan harapan ridho Allah, tapi ngasihnya ya kan itu. Ngasih ngambil ngomong kan, dari mana ini? Oh bapaknya si Ahmad. Oh Ahmad itu ya. Oh iya itu Pak gitu. Ya semoga nilainya bagus Pak. Semoga nilainya bagus Pak. Ya dibagusin lah gitu. Apalagi kalau ditambahin bagian itu. Ya, itu yang nggak boleh. Nggak lulus jadi lulus gitu kan. Dan itu ya menjadi umum, bukan menjadi rahasia lagi. Di tempat-tempat pendaftaran sekolah itu ya lewat tes aja, lewat amplop gitu kan itu yang repot. Yang tes nggak lulus, yang nggak bisa melulus, itu yang repot urusannya kan itu. Jadi kadang-kadang ya hal-hal yang demikian itu memang harus dihindari. Kenapa? Jangan sampai mendolimi orang yang pinter, cerdas, tesnya bagus, terus yang malah nggak lulus, kalah sama apa? Kalah sama amplop kan itu. Masa gak lulus padahal ini aneh ya. Itu nggak boleh. Itu namanya mendolimi. Satu ada kedoliman, yang kedua ada riswah kan itu. Memang ya kalau dipirit-pirit bedanya tipis antara terima kasih sama suap gitu ya. Kalau terima kasih itu sudah ada pengumumannya, sudah hasilnya jelas, terima kasih. Tapi kalau belum ada hasilnya sudah ngasih, ya itu ada harapan-harapan semoga dinaikkan, semoga diterima kan itu. Baik, cukup kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.